Puji Tuhan, kembali lagi kita di dalam GPDI Film Latimas Menyapa. Mari saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita buka firman Tuhan kita di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita lihat di sini bahwa Yeremia menuliskan di sini dalam firman Tuhan, dia katakan bahwa yang pertama dia katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah, ini disampaikan kepada bangsa Israel. Dikatakan Yeremia mengingatkan kepada bangsa Israel, dia katakan orang yang mengandalkan manusia, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh dari Tuhan, itu adalah orang yang terkutuk, dikatakan oleh Yeremia. Maksudnya terkutuk apa? Kita baca di dalam ayat yang ke-6, dikatakan ia akan seperti semak belukar di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan yang baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Kita lihat saudara yang kekasih dalam Tuhan. Di sini Yeremia mengingatkan bahwa orang yang mengandalkan manusia adalah orang yang di sini dikatakan ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Tidak ada artinya dia tidak menerima sesuatu yang baik, dan kemudian ia tidak akan mengalami datangnya keadaan yang baik. Tidak ada berkat, tidak ada pertolongan Tuhan. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Kita lihat di sini saudara, bahwa ini adalah keadaan orang yang tidak mau mengandalkan Tuhan. Ini adalah orang-orang yang mengandalkan manusia, menganggap bahwa manusia sanggup atau dapat melakukan, yang tidak mau mengandalkan Tuhan, kemudian mengandalkan kekuatannya sendiri, menganggap dia bisa, menganggap dia mampu, sehingga dia tidak mau datang kepada Tuhan. Dan ini saudara yang kekasih dalam Tuhan yang dikatakan oleh Yeremia kepada bangsa Israel. Dan kemudian yang kedua kita lihat ayat yang ke-7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kita lihat saudara yang kekasih dalam Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh harapnya kepada Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan, ada berkat Tuhan yang dia alami. Dikatakan di sini bahwa tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh harapnya kepada Tuhan, orang yang selalu diairi oleh firman Allah sehingga mereka tetap
berharap kepada Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, di sini dikatakan bahwa dia tidak mengalami datangnya panas terik. Daunnya tetap hijau dan yang tidak khawatir dalam tahun kering. Dan kemudian dikatakan bahwa dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang menaruh harap kepada Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita orang percaya, ada dua pilihan yang kita saat ini terima. Kita mau menjadi orang yang dikatakan oleh firman Allah, oleh Yeremia di dalam ayat yang kelima dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, atau kita mau menerima apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam ayat yang ketujuh, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ada berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan pada saat kita mengandalkan Tuhan, di mana ada pertolongan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada berkat yang Tuhan berikan. Tetapi pada saat kita mau mengandalkan orang lain, pada saat kita mau mengandalkan kekuatan kita, kita tidak akan melihat bagaimana pertolongan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Kita akan seperti semak bulus di padang gurun. Dikatakan di padang belantara, ia akan tidak akan mengalami keadaan yang baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Ini sesuatu yang Tuhan atau firman Allah sampaikan kepada bangsa Israel. Tetapi mari saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada saat ini kita mau belajar. Firman Tuhan katakan orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang diberkati. Dan pada saat kita mengandalkan Tuhan, disitulah ada pertolongan, penyertaan, dan berkat Tuhan yang kita terima. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita sebagai orang yang percaya, mari kita tetap berharap, bersandar kepada Tuhan, menyerahkan sepenuhnya kehidupan kita kepada Tuhan. Apapun yang kita lakukan, usahakan, percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kehidupan kita. Kita datang kepada Tuhan pada saat pagi hari ini. Tuhan, kami datang kepadamu. Kami bersyukur firman-Mu boleh mengingatkan kami bagaimana kita mau menjadi orang-orang yang diberkati di dalam Engkau Tuhan. Sebab kami mau berharap, kami mau bersandar kepadamu Tuhan. Kami mau naruh pengharapan kami kepada Engkau. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup melakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami serahkan umat-umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Apapun yang kami akan lakukan pada hari ini Tuhan, Engkau yang memberkati. Sebab kami mau berharap kepadamu, kami mau bersandar kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.